Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian rutin kita ya setiap malam Jumat. Ini pertemuan ke-24. Ya, tidak terasa ya sudah 24 minggu kita bersama-sama. Dari bulan Desember sempat vakum ya setelah Lebaran karena saya sakit. Ya, kita lanjut lagi. Malam ini kita masih meneruskan tema-tema yang 2 minggu ke belakang, yaitu masih seputar ujian hidup ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu mengatasi permasalahan hidup kita. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah pernah membahas ini ya. Tapi memang hari ini kita khususkan secara khusus gitu ya, kita khususkan secara khusus, double-double. Kita khususkan untuk membahas bagaimana Al-Quran memecahkan permasalahan hidup kita. Sebenarnya nggak seluruhnya saya bahas, tapi insya Allah kalau memang dibutuhkan untuk pertemuan berikutnya, ya mungkin ini seri 1, nanti seri keduanya dengan judul yang sama. Nah, di pembahasan malam ini sebenarnya saya hanya mengambil satu surat ya, bagaimana Al-Quran memberikan panduan kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Dan ini cara yang memang paling utama gitu ya, yang dari sekian teknik-teknik untuk mengatasi permasalahan hidup, saya pilihkan ayat-ayat ini. Nah, selain yang akan kita bahas ini sebenarnya masih banyak ya, karena Al-Quran itu kan lengkap ya. Kalau dibahas hanya dalam kajian umum kayak gini yang nggak akan cukup. Nah, tapi setidaknya saya pilihkan satu surat yang insya Allah ini merupakan inti dan itu yang akan kita perdalam. Nah, sebagaimana judul kita, bagaimana Al-Quran mengatasi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita, maka saya juga malam ini tidak membuat slide ya. Saya sampaikan dulu karena pertama beberapa hari ini saya harus bersih-bersih rumah, mengubah seluruh layout rumah, jadi tidak sempat membuat slide yang banyak. Kemudian yang keduanya, biar kita lebih banyak, lebih mendalam ya, jadi saya tidak menyediakan banyak slide. Nah, sebelum kita membahas bagaimana Al-Quran memberikan panduan, memberikan bekal bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup, maka saya gambarkan atau ilustrasikan ketika kita sedang bermasalah, itu seperti kita sedang berada di dalam sebuah labirin. Saya tampilkan dulu sebuah video singkat selama 2 menit ya, ini 2 menit lebih. Saya ambil dari YouTube, dari seorang desainer labirin. Nah, Ibu udah tahu kan labirin itu apa? Nah, untuk mempersingkat ya, kita tonton saja videonya. Keluar dari labirin itu atau kita terbang gitu ya, kita baru bisa memetakan bagaimana bentuk labirin itu, kemudian kita akan mencari jalan keluar kemana, kita bisa membuat rute-rute. Nah, jadi dari video ilustrasi, Mazes are one of the most fascinating things. Almost everybody. ulang lagi, maaf. Nah, ketika kita melihat labirin tadi, kenapa saya ilustrasikan ketika kita sedang bermasalah itu sama seperti kita sedang berada di labirin, gitu ya, di dalam sebuah labirin, di mana ada beragam jalan yang berliku, kemudian ada semacam tembok-tembok, tembok-tembok penghalang
yang membuat kita tuh nggak bisa melihat di mana ada jalan keluarnya. Nah, kemudian kalau kita tetap berdiam di dalam labirin, ya kita kan butuh makan, kita butuh bergerak gitu ya. Berdiam diri ketika di dalam labirin itu juga bukan sebuah solusi. Tapi ketika kita bergerak mencari jalan keluar, itu juga melelahkan gitu ya. Kita bingung, ini di mana nih jalan keluarnya gitu ya. Jadi ilustrasi labirin ini sengaja saya hadirkan untuk membuat gambaran pendekatan gitu ya ketika kita memang sedang diliputi masalah, apalagi ketika masalah itu sedang puncak-puncaknya sampai kita sesak dadanya gitu ya, karena jalan ke depan ketemunya tembok, oh ini jalan buntu, balik lagi gitu ya, cari lagi jalannya, ternyata oh salah, ini berkelok-kelok, kita sudah berharap kayaknya ini nih yang benar gitu ya, rute untuk menuju jalan keluar, kita coba lagi gitu ya, ternyata mentok lagi, akhirnya kita balik lagi, kita coba lagi, nah sampai akhirnya kita kelelahan. Nah, ketika kita kelelahan, banyak orang yang akhirnya putus asa dan berhenti, nggak mau melangkah lagi. Ah, udah capek nih, gitu ya. Kayaknya memang nggak ada solusi nih untuk permasalahan hidup kita. Nah, di sini saya hadirkan gitu ya di Quran surat Al-Ahzab ayat 10 sampai 11. Sebetulnya ini sedang cerita tentang perangnya Rasulullah ya. Tapi saya kutipkan ayatnya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana, dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Nah, sama ketika kita sedang diuji masalah oleh Allah, gambarannya seperti ini. Kadang-kadang kita udah sesak gitu ya, udah nggak tahu lagi, aduh bingung nih harus kayak gimana gitu ya. Mau melangkah salah, nggak melangkah juga salah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita merasa ketika kita diuji oleh Allah, kita sudah berusaha mendekat kepada Allah, kita berdoa siang malam, tapi kok kelihatannya solusi itu masih jauh gitu ya. Kadang-kadang ya kita akhirnya putus asa. Bahkan ada gitu ya orang-orang yang pada akhirnya menyalahkan Allah. Nah, bagaimana sebetulnya gitu ya ketika kita mencari solusi permasalahan hidup, kita dibenturkan lagi dengan ujian, dibenturkan lagi dengan ujian. Ya, di Quran surat Al-Ahzab ini, bagi orang-orang mukmin, ujian-ujian yang diguncangkan oleh Allah itu untuk apa? Untuk menguji kita. Sejauh mana kekuatan kita, sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana husnuzonnya kita terhadap pertolongan Allah. Gitu ya. Sebentar. Ya, maaf, ada iklan. Anak saya manggil-manggil. Kita lanjut lagi. Jadi seperti itulah gambaran ketika Allah menguji kita. Kita nampaknya masih jauh gitu ya solusi itu, sampai kita udah sesak gitu ya, dadanya udah pusing gitu ya, udah nggak tahu lagi lah harus ngapain. Nah, bagi orang-orang mukmin itulah ujian yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk meneguhkan. Pertama, komitmen kita, kedua untuk meneguhkan kesabaran kita, untuk meneguhkan keikhlasan kita, untuk meneguhkan kekuatan keyakinan kita akan pertolongan Allah gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kita ingin memecahkan permasalahan hidup kita? Al-Qur'an itu sudah memberikan tuntunannya. Kenapa sih harus Al-Qur'an? Nah, di sini saya ambil sebuah gambar untuk ilustrasi ya. Saya ambil dari Bear Walls gitu ya. Nah, gambar ini mengilustrasikan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, seorang ulama besar yang mengarang kitab Tazkiratus Sami gitu ya, di dalam kitab itu beliau menyampaikan hendaknya kaum muslimin itu mempelajari dua hal yang akan menjadi sayapnya, yaitu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kenapa di sini tiba-tiba saya menghadirkan manusia bersayap? Kita kembali ke labirin yang tadi, gitu ya. Kita kembali dulu ke labirin yang tadi. Ini labirin kalau kita lihat dari atas. Nah, ketika kita lihat labirin dari atas, maka jelaskan liku-likunya kemana.
gitu. Kita bisa melihat gitu ya dari atas, oh pintu masuk tadi kita dari situ, pintu keluar ada di sana, jalan keluarnya ada di sana. Jadi kita bisa membuat pemetaan kan, dari sini saya harus lurus. Setelah lurus nanti ketemu ciri ini, saya harus belok kanan misalnya, ambil jalan ke kanan. Kalau misalnya sudah ke kanan, nanti kemana lagi, kemana lagi, kemana lagi. Nah, sementara kalau kita tetap berada, sudut pandang kita tetap berada di dalam labirin itu, kita nggak bisa ngelihat apa-apa kan, yang kita lihat hanyalah tembok, tembok-tembok penghalang. Seperti itulah ketika kita sedang kalut, gitu ya, ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi. Kita nggak ngelihat jalan keluar itu ada di mana, yang kelihatan itu penghalang-penghalang kita. Gitu. Makanya ada sebuah peribahasa ya, saya nggak tahu dari siapa gitu ya. Bukan peribahasa, ungkapan ya semacam quote lah. Nah, yang mengatakan kalau orang pesimis, dia selalu melihat tembok. Gitu ya. Dia selalu melihat tembok. Nah, sedangkan kalau orang optimis gitu. Jadi dia selalu melihat tembok di depan jalan keluar itu. Nah, kalau orang optimis, dia selalu melihat jalan keluar di balik setiap tembok. Jadi kebalikannya. Kalau orang pesimis, yang dia lihat itu hanya banyaknya penghalang-penghalang sehingga dia putus asa karena tembok lagi yang ketemu. Nah, kalau orang optimis, orang yang selalu punya semangat, dia selalu melihat gitu ya di balik tembok itu pasti ada jalan keluar. Nah, tinggal seberapa banyak, seberapa besar upaya kita untuk menemukan jalan keluar itu. Nah, supaya kita mudah untuk melihat jalan keluar itu ada di mana, gitu ya. Kalau kita ilustrasikan dengan labirin ini, maka kita harus mengubah sudut pandang kita yang sedang berada di dalam labirin, yang awalnya kita berada di dalam labirin, gitu ya. Yang pertama sudut pandangnya hanya melihat tembok gitu ya, kiri kanan tembok gitu ya. Maka kita harus ubah sudut pandang kita yang tadinya sejajar sekarang menjadi vertikal. Jadi kalau diibaratkan, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, saya coret-coret dulu mana stilusnya. Bentar. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan dengan sebuah grafik ya, nah kan begini ya, kalau kita tadi posisinya sejajar dengan labirin, berarti kita posisinya di sini, sudut pandangnya kita horizontal ya. Kalau kita melihat dengan horizontal seperti ini, sejajar dengan tembok-tembok itu, ya sampai kapanpun kita nggak akan pernah ngelihat jalan keluar itu ada di mana, kecuali kita coba dan coba. Gitu ya. Jadi sifatnya trial and error. Pokoknya terus aja coba gitu ya, muter-muter pusing-pusing gitu ya. Karena kita nggak punya sudut pandang lain kalau kita hanya bergerak secara horizontal. Karena kiri kanan kita hanya tembok. Nah, sedangkan kalau kita ubah sudut pandang kita yang tadinya horizontal menjadi kita berada di atas, gitu ya, sudut pandang vertikal, berarti kita harus naik dulu kan ke atas, baru kita lihat nih dari puncak ini nih, gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita sejajar dengan tembok di sini gitu. Nah, sekarang kita terbang gitu ya, kita ke atas, kita vertikal gitu ya, naik ke atas, kemudian dari atas baru kita lihat ke seluruh penjuru labirin itu. Nah, kalau kita sudah berada di atas, kita bisa memetakan, oh, rutenya ke sini, ke sini, ke sini. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita punya sudut pandang vertikal ini, kita bisa naik ke atas ini? Nah, satu-satunya cara, kan kalau naik tangga kan nggak bisa, nggak ada tangganya, gitu kan. Satu-satunya cara adalah kita terbang. Nah, pertanyaannya, manusia gimana caranya supaya bisa terbang? Kalau kita ilustrasikan burung, burung itu bisa terbang kalau punya sayap. Nah, maka manusia pun supaya terbang, dia harus punya sayap. Nah, masalahnya kan kita nggak punya sayap. Ada sih belikat gitu ya, tapi kan wings-nya kita, sayapnya kita kan nggak sama kayak sayap burung gitu ya, cuma tulang-tulang gitu, tulang-tulang belikat, nggak mungkin kita bisa terbang. Nah, maka kita butuh modal untuk terbang itu. Nah, di kitab Tazkiratus Sami itu disebutkan bahwasannya
kalau kaum muslimin gitu ya pengen terbang, itu sayapnya 2. Apa sayapnya gitu kan? Yang kanan itu Al-Qur'an gitu ya sayapnya. Nah, yang kiri ini kanan saya ya, bukan kanan gambar ya. Yang kiri itu adalah hadis. Gitu ya. Atau sunnah. Nah, jadi ini kanannya kanan saya ya, karena kalau kanannya gambar harusnya Al-Qur'annya di sebelah sini. Gitu ya, hadisnya di sini. Tapi karena sudut pandang saya gitu ya, Al-Qur'annya ya kanan saya yang ini gitu ya. Kemudian hadis yang kiri. Intinya begitu. Nah, di dalam sebuah kitab juga karangan ulama terkenal, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, itu disebutkan kalau umat Islam gitu ya bermasalah, itu diibaratkan kita tuh sedang berada di kerumunan gitu ya, kerumunan yang penuh sesak gitu ya, penuh sesak sehingga kita sulit untuk bergerak. Nah, karena kita sedang bermasalah, terhimpit masalah yang besar, kita seperti berada di kerumunan yang penuh sesak. Kita nggak mungkin kan kalau bergeraknya horizontal, sama seperti ilustrasi labirin tadi. Kita berada di tengah kerumunan. Kalau kita bergerak horizontal, kita nggak akan bisa bergerak. Nah, maka kata Syekh Taqiyuddin, kita harus terbang, gitu ya, terbang dari kerumunan itu sehingga kita akan menemukan celah-celah. Jadi efektif ketika kita mau cari jalan keluar dari kerumunan itu, efektif gitu ya, walaupun celahnya sedikit, kalau kita terbang kan tetap kelihatan. Nah, ibaratnya kayak tadi. Nah, maka di dalam kitab Tazkiratus Sami, di dalam kitab adab, yaitu ulama yang lain menyebutkan bahwasannya Syekh Ibnu Jamaah ya yang mengarang kitab Tazkiratus Saminya. Nah, Syekh Ibnu Jamaah itu menyebutkan 2 sayap itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, jadi kita punya sayap yang lengkap. Maka menurut Syekh Ibnu Jamaah, setiap kaum muslimin itu hendaknya mempelajari 2 sayapnya itu. Gitu ya, karena 2 sayap ini adalah modal kita untuk terbang. Nah, sehingga kita bisa melihat dengan jelas gitu ya, kita sedang berada di titik mana, kita akan menuju kemana, sehingga kita bisa memetakan jalan-jalan keluar itu gitu ya. Jadi kita tidak sesak lagi berada di kerumunan, kita nggak pusing-pusing lagi muter-muterin labirin gitu, karena kita sudah bisa terbang gitu. Nah, bagaimana gitu ya, kita sudah tahu nih kuncinya 2 nih, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sayap kanan Al-Qur'an, sayap kiri adalah As-Sunnah. Nah, tapi bagaimana korelasi Al-Qur'an dan As-Sunnah ini bisa memecahkan permasalahan hidup kita? Kadang-kadang ini yang nggak kebayang. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Karena untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu butuh ilmu. Kita harus mengkaji. Dan ilmu yang paling dasar itu adalah bahasa Arab. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu datang atau turun dengan bahasa Arab. Nah, maka kalau kita ingin paham bagaimana isi Al-Quran, bagaimana As-Sunnah, maka kita harus belajar bahasa Arab. Ya mau nggak mau, karena mereka turun dalam bahasa Arab. Nah, ini juga seiring sejalan gitu ya seperti tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sudah berwasiatkan kepada kita umatnya apa kalau mau selamat di dunia gitu ya, kita harus punya ilmu. Kalau kita mau selamat di akhirat, kita juga harus punya ilmu. Kalau kita mau selamat di dunia dan akhirat, kita juga harus punya ilmu. Nah, apa yang harus kita pegang? Wasiat yang lain kata Rasulullah, kalau kita mau selamat dunia akhirat, maka pegang teguhlah 2 perkara, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang diejawantakan oleh para ulama dengan istilah sayap kiri dan sayap kanan dan sayap kiri, yaitu sayap kanan Al-Quran dan sayap kiri itu As-Sunnah. Karena tadi kita harus terbang untuk melihat dengan jelas permasalahan hidup kita, dan juga dengan jelas setelah kita tahu oh detil-detil masalah hidup kita tuh ini loh gitu ya, maka kita akan tahu bagaimana cara memecahkannya.
Nah, sekarang ketika kondisi kita sedang penuh sesak, gitu ya, berada di dalam kerumunan yang penuh sesak, sehingga dada kita terasa terhimpit, kita sudah puyeng-puyeng, apa dulu nih yang harus kita tempuh supaya kita mendapatkan solusi permasalahan hidup. Ini yang saya sampaikan tadi. Saya hanya membawakan satu surat saja gitu ya untuk pembahasan malam ini, gitu ya, bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita supaya kita bertemu dengan jalan keluar. Gitu. Di sini saya hanya menyajikan Quran surat At-Tolaq dari ayat 2 sampai ayat 5. Sebenarnya nggak utuh semuanya ya, semua ayat diambil, tapi saya ambil beberapa potongan ayatnya. Yang pertama di Quran surat At-Tolaq ayat 2. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kemudian di ayat yang ketiga, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian di ayat yang keempat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Kemudian di ayat yang kelima, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, dari Quran Surat At-Tolaq ayat 2 sampai 5 ini akan kita highlight gitu ya beberapa kata. Yang pertama di Quran Surat At-Tolaq ayat 2. Di sini, barang siapa bertakwa. Ya, ini yang kita highlight. Kemudian di Quran Surat At-Tolaq ayat 3. Barang siapa bertawakal. Ini yang akan kita highlight. Kemudian di Quran Surat At-Tolaq ayat 4, barang siapa bertakwa. Begitupun di Quran Surat At-Tolaq ayat 5, barang siapa yang bertakwa. Nah, di sini di 2, 3, 4, 5, di 4 ayat gitu ya, di 4 ayat Quran Surat At-Tolaq, Allah mengulang bertakwa itu 3 kali. Gitu ya, barang siapa bertakwa kepada Allah, nah Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Berarti untuk melayakkan diri supaya kita diberikan jalan keluar oleh Allah, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang, seluruhnya. Itu definisi takwa. Takwa itu adalah buahnya keimanan. Apa itu iman? Tasdikul jazm. Pembenaran secara pasti. Karena pembenaran ini jazm, pasti, gitu ya, maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam diri kita. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Kenapa harus kepada Allah? Kenapa kita juga harus membulatkan gitu ya keyakinan kita hanya kepada Allah saja? Kenapa tidak boleh ada yang lain? Nah, saya sebelumnya pernah cerita ya bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah. Mereka bukan nggak percaya sama Allah, mereka percaya sama Allah. Kenapa ya? Menyampaikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gitu. Siapa Muhammad? Mereka pada tahu, gitu ya, orang yang mereka percaya. Gitu. Ketika mereka bermasalah, siapa yang ditunjuk? Rasulullah kan, gitu ya, untuk memecahkan permasalahan mereka. Salah satunya yang terkenal kisah yang ketika memindahkan apa? Hajar Aswad ya, gitu ya. Nah, siapa yang ditunjuk oleh mereka? Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah membawa risalah Islam, mereka bukan tidak percaya. Mereka percaya. Iblis ketika dia diusir dari surga, apakah dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Percaya. Tapi apa yang membuatnya diusir? Kesombongan. Begitupun kafir Quraisy. Apa yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Allah? Karena mereka tidak mau memurnikan kepercayaan mereka hanya kepada Allah saja. Tapi mereka punya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ketika mereka negosiasi sama Rasulullah, sok bolehlah aku beriman gitu ya, tapi izinkan kami beribadah, sehari menyembah Tuhanmu, sehari menyembah Tuhanku, kan begitu negosiasinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menolak tegas, gitu ya, ketika oke, Muhammad kamu mau apa sih gitu kan, kalau bahasa kitanya gitu ya. Kan kafir Quraisy itu melihat Rasulullah itu punya pamor ya, punya pamor, kemudian pengikutnya makin banyak gitu. Nah, wah ini ancaman nih bagi kekuasaan gitu ya, kekuasaan orang-orang Quraisy. Makanya akhirnya dilobi tuh Rasulullah sama orang-orang Quraisy. Sok Muhammad kamu mau apa? Mau tahta, harta, wanita gitu ya. Tawarannya tuh banyak gitu ya. Sok bolehlah kami beriman gitu ya. Tapi izinkan kami beribadah, sehari beribadah kepada Allah Tuhan engkau, nah nanti izinkan kami juga beribadah kepada Tuhan kami. Tapi Rasulullah menolak dengan tegas. Karena ketika kita bicara akidah, kita nggak bisa menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Nah, inilah definisi dari iman. Tasdikul jazm, pembenaran secara pasti terhadap apa? Semua rukun iman. Kita sudah belajar ya rukun iman, ada 6. Nah, semuanya harus kita yakini dengan betul. Semuanya, tidak boleh ada keraguan, termasuk Al-Quran. Gitu ya, karena kan salah satu rukun iman adalah Al-Quran. Nah, maka karena di sini syaratnya adalah takwa, supaya kita layak untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah, maka kita harus mengupayakan untuk menjadi orang bertakwa. Dan sebelum takwa, karena takwa itu adalah buahnya dari iman, maka yang harus kita kuatkan adalah tasdikul jazmnya kita. Pembenaran secara pasti akan apa? Kekuatannya Allah, kekuasaannya Allah. Allah ingin kita benar-benar memurnikan akidah kita. Kita benar-benar menyembah. Kita benar-benar menghamba kepada Allah saja. Gitu. Kenapa nggak boleh selain Allah? Karena di dunia ini tidak ada yang punya kuasa selain Allah. Gitu. Maka ketika kita ingin mendapatkan pertolongan dari satu-satunya penguasa dunia, ya harus nurut apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, di Quran surat At-Tolak ayat 2-5 Allah sudah memberikan apa? Memberikan panduan di dalam Al-Quran ini, yaitu apa? Takwa. Taat sama Allah. Tinggalkan semua apa yang Allah larang. Nah, supaya kita bisa benar-benar melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah, maka kita harus punya keyakinan dulu Allah itu siapa. Itu awalnya keimanan. Karena nggak mungkin kita punya pembenaran secara pasti, kita bisa membenarkan secara pasti kepada Allah kalau kita belum kenal siapa Allah.
gitu. Nah, maka awalilah proses menuju takwa ini dari mana? Dari perkenalan kita dengan Allah. Ya ibaratnya kayak gini. Misalnya, Mbak-mbak belum kenal saya, misalnya. Terus Mbak-mbak mau minta tolong sama saya. Gimana Mbak-mbak yakin kalau saya mau menolong Mbak-mbak? Kalau Mbak-mbak nggak tahu kan saya tuh punya nggak modal untuk menolong Mbak-mbak gitu kan, seperti itu. Kita harus kenal dulu. Ya gimana kalau kita nggak kenal, terus kita bisa yakin? Semuanya harus kenal dulu, baru kita akan mendapatkan keyakinan. Nah, maka untuk mendapatkan keyakinan itu harus diawali dari kenalan. Coba, orang yang sekilas belum kenal saya ya nggak akan mau deket-deket sama saya. Saha Bu Endang gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang sudah kenal sama saya, mungkin mau deket sama saya. Gitu. Dan nggak ragu untuk saling curhat, nggak ragu untuk saling tolong-menolong. Tapi kalau misalnya belum kenal sama saya, saha jalmi saliwat gitu kan. Nah, nggak akan mau. Nah, kita supaya dapat keyakinan, oh Allah tuh memang maha kuasa, ya harus kenalan dulu kan sama Allah. Gitu. Jangan-jangan selama ini kita belum kenal Allah itu siapa. Makanya kita tuh yakin-yakin gitu ya. Makanya kita nggak yakin-yakin. Jangan-jangan kita selama ini jauh dari Al-Quran karena memang kita belum yakin dengan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran kan bagian dari rukun iman yang sama-sama harus tasdikul jazm, yang sama-sama harus kita benarkan secara pasti. Nah, maka untuk mengawali supaya kita mendapatkan takwa, karena takwa itu buahnya dari iman, kita harus dapat iman dulu. Nah, untuk mengawali supaya kita dapat iman, tasdikul jazm, pembenaran secara pasti, maka kita harus mengawalinya dari kenalan, gitu ya. Maka kan suka ada peribahasa ya, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf, gitu ya, kenalan. Kenalan dulu siapa Allah, bagaimana sifat-sifat Allah. Benar enggak gitu kan? Jangan-jangan gitu ya, kita selama ini hanya dapat doktrin dari guru-guru kita, Allah teh maha kuasa, tapi orang teh yakin Allah teh maha kuasa. Nah, buktikan. Pembuktian gitu ya, itulah yang akan menguatkan kita sehingga kita nggak akan ragu lagi. Gimana cara membuktikannya? Kenali dulu. Gitu ya, kenali dulu. Gimana cara mengenalinya? Tanya sama siapa? Sama Rasulullah. Pan Rasulullah natas teh ayat. Kenapa tanyanya Rasulullah enggak ke yang lain? Karena Rasulullah adalah orang yang ditunjuk, orang yang dispesialkan oleh Allah. Kan kita mau kenalannya sama Allah. Maka tanyakanlah sama orang yang memang ditunjuk langsung oleh Allah. Tanya sama Rasulullah. Lah, gimana kan Rasulullahnya sudah meninggal? Kan Rasulullah sudah meninggalkan 2 wasiat. Gitu ya. Maka kalau mau bertanya pada Rasulullah tuh, gitu ya. Mau bercakap-cakap dengan Rasulullah, baca hadis. Makanya kenapa tadi para ulama menyebut 2 sayap kaum muslimin itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu jelas-jelas kalam Allah, perkataannya Allah. Gitu. Maka kalau kita mau kenal Allah, ya baca perkataannya Allah, kalamnya Allah gitu. Langsung Allah kasih itu. Baca, bukan cuma dibaca, pahami. Gimana cara memahaminya? Cari ilmunya. Dan mau paham-paham lah, mentega gaduh ilmuna. Jangankan memahami, mungkin baca aja kita masih balelol. Gitu ya. Baca H kecil dengan H gitu ya, kita masih patuker. Gitu. Nah, ilmunya. Karena nggak mungkin kita paham kalau nggak punya ilmunya. Menurut para ulama, kalau kita mau merasa seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Rasulullah, kata para ulama, minimal kita punya 2 ini. Apa 2 ini? Pertama, kumpulan hadis Imam Tirmizi. Jami'ul Kabir ya, nama kitabnya. Nah, itu kumpulan hadis Imam Tirmizi. Kemudian yang kedua apa? Syama'il Muhammadiyah. Jadi itu salah satu kitab yang menceritakan tentang Rasulullah.
pribadinya Rasulullah, karakternya Rasulullah, kebiasaan-kebiasaannya Rasulullah. Kata para ulama, kalau minimal kita punya 2 buku itu, yaitu Jami'ul Kabir Imam At-Tirmizi dan Syama'il Muhammadiyah, maka seolah-olah Rasulullah sedang bercakap-cakap di rumah kita. Nah, minimalnya punya 2 buku itu, apalagi kita lengkapi dengan Bukhari, Muslim, gitu ya, Imam Abu Dawud dan segala rupa. Oh, itu hasanah keilmuannya lebih banyak lagi, gitu ya. Maka kita akan semakin merasa kita dekat banget dengan Rasulullah karena kita sedang bercakap-cakap dengan beliau. Gitu. Nah, makanya kalau kita mau tahu tentang Allah, tanya pada kalam Allah dan tanya kepada orang yang langsung diutus oleh Allah. Siapa? Rasulullah. Karena Rasulullahnya udah nggak ada, baca peninggalan-peninggalannya. Gitu. Gimana cara bacanya? Belajar. Belajar bahasa Arab. Gimana cara memahaminya? Lengkapi ilmunya, bukan cuma belajar baca. Tapi bagaimana kita belajar ilmu-ilmu yang menuntun kita untuk paham isinya. Gitu ya. Jadi untuk mengawali supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu apa? Intinya belajar. Gitu ya. Belajar. Dan itulah yang membuat manusia istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kenapa? Karena Allah memberikan akal kepada kita. Dengan potensi akal itulah kita memungkinkan untuk belajar. Dulu saya pernah membuat tulisan ringan ya, cerita tentang anak saya. Anak saya yang bungsu, dia waktu TK dia disuruh belajar. Gitu ya, anak saya yang kedua ini istimewa. Istimewanya kenapa? Karena dia susah disuruh belajar. Nah, ketika dia disuruh belajar, dia bertanya, "Bunda, kenapa Ibah harus belajar?" Saya bilang, karena Ibah manusia. Makanya Ibah harus belajar. Kalau Ibah nggak mau belajar, Bunda kandangin aja. Sama siapa? Sama ayam, sama kelinci, sama kambing gitu ya. Bunda kandangin aja. Kenapa? Karena mereka tidak diberi akal oleh Allah. Maka mereka nggak belajar. Kita manusia diberi akal oleh Allah. Dan fungsinya akal itu untuk memudahkan kita memahami Allah. Memudahkan kita memahami kekuasaannya Allah. Memudahkan kita untuk memahami apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya, intinya belajar. Akal itu apa sayang pintar? Kenapa Ibu udah ngantuk? Bentar ya. Ibu mau duluan di situ, nanti sama Bunda dipindahin, oke? Oke, tidak? Cok. Bundanya tak akan beres. Oh, sekarang ayah lah artinya. Oke, makasih. Lupa jadinya Bunda. Bentar mikir dulu tadi teh sampai mana. Sampai belajar dikandangin tadi tuh. Iya betul, sampai dikandangin betul. Nah, maka kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau memfungsikan akal kita, udah kandangin aja. Sama siapa? Sama kambing, gitu ya. Saya bilang begitu. Jadi dia nanya, Bunda kenapa Ibah harus belajar? Karena Ibah manusia. Karena kita manusia, makhluk yang istimewa, yang Allah berikan akal kepada kita. Kalau kita udah males belajar, menghentikan pembelajaran, udah kandangin aja. Kenapa? Karena kita udah nggak ada bedanya dari binatang-binatang itu. Bahkan, kata Allah di dalam Quran surat Al-An'am, apa? Kita lebih buruk, kita lebih sesat dari binatang. Ketika kita tidak mau memfungsikan akal kita. Gitu kan? Kita tidak mau memfungsikan akal kita. Kita udah dikasih mata, kita nggak mau melihat. Kita dikasih telinga, kita nggak mau mendengar. Kita dikasih kolbu, kita nggak mau memahami. Coba kurang naon, Allah ngasih modal pada kita. Makanya di Quran surat Al-An'am Allah menyebutkan kita lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak
ketika lewat nih, saya suka ingat gitu ya, waktu saya kecil bapak saya tuh selalu bilang kayak gini, kalau kamu lewat di depan orang, terus apa namanya tuh nggak bilang punten karena orang Sunda ya, nggak bilang punten, kamu tuh udah nggak ada bedanya sama ayam gitu. Makanya bapak saya tuh suka marah besar kalau misalnya ada tetangga atau siapa yang kenal dengan saya, terus saya nggak bilang punten. Mereka laporan sama bapak, si Endeng, kan saya dipanggilnya Endeng ya, si Endeng tadi ngalangkung tapi henteu nyarios punten. Oh, pulang ke rumah saya dimarahin sama bapak saya. Kenapa? Hayam ngaliwat teu nyebut punten da teu nyakola. Itu bapak saya ya. Tengahakan bangku sekolah, kasar pisannya. Tengahakan bangku sekolah. Matakna henteu punten. Hayam rek di mana wae pantes datenya kola tengahakan bangku sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nggak dikasih akal. Wajar ketika mau lewat we. Gitu ya. Sebentar. Ya, kita lanjut lagi. Ada intermezzo. Mikir lagi tadi sampai ayam ya. Nah, bapak saya bilang kayak gitu. Kalau ayam lewat nggak bilang punten, maksudnya kalau orang lagi banyak duduk-duduk atau lagi ini di apa namanya tuh di depan rumahnya kita lewat nggak bilang punten. Kalau ayam ya wajar karena dia nggak dikasih akal sama Allah, karena dia nggak dikasih akal dia nggak bisa mikir, karena dia nggak bisa mikir ya nggak bisa sekolah. Nah kita udah dikasih akal sama Allah, udah disekolahin nih kita, gitu ya, udah dididik sama guru-guru kita, masih nggak punya adab, ya nggak ada bedanya sama ayam. Makanya itu yang selalu dipesankan sama bapak saya. Kita tuh manusia, kudu daek mikir, kudu daek sekolah. Gitu. Kalau kita sudah nggak mau mikir, nggak mau belajar, nggak mau mengupgrade diri, udah kandangin aja gitu. Itu juga makanya yang suka saya bilang ke anak saya gitu ya, kenapa harus belajar ya, karena kamu manusia. Kalau kamu ayam mah nggak usah sekolah, nggak usah belajar, udah nggak punya modal untuk belajarnya, nggak dikasih akal sama Allah. Nah, maka untuk mendapatkan takwa itu fungsikan akal kita. Gitu. Untuk apa? Memahami. Memahami apa? Apa yang sudah Allah sampaikan. Memahami pencipta kita, memahami diri kita. Nah, untuk sampai kepada Allah, pahami diri kita dulu. Gitu. Karena untuk melihat Allah, kita nggak bisa, kan? Nggak bisa langsung. Maka lihatlah kekuasaan Allah yang ada di dalam diri makhluknya. Kita dikasih alis, pernah nggak ibu-ibu menghitung berapa banyak alis kita? Atau jangan alis lah, masih kebanyakan. Hitung bulu mata kita, mungkin lebih sedikit daripada alis. Pernah nggak kita menghitung itu? Enggak. Kenapa alis kita ada yang lentik? Kenapa alis kita ada yang panjang? Kenapa alis kita ada yang pendek? Kenapa alisnya unta begitu cantik gitu ya? Kan lentik ya alisnya unta. Dan kenapa struktur matanya begitu? Makanya Allah suruh kita memperhatikan apa? Ibili kaifahulikot. Bagaimana unta itu diciptakan? Bagaimana struktur matanya unta? Bagaimana punuknya unta? Kenapa kok cuma unta yang punya punuk? 2 gitu. Yang lain ada yang punya punuk, tapi punuknya beda dengan punuk unta. Kenapa unta dikasih punuk? Gitu ya. Pernah nggak kita memperhatikan kakinya unta? Jangan unta lah, kejauhan gitu ya. Kudu ke arah heula atau ke kebun binatang gitu. Ya sudah, kita perhatikan apa yang ada di dalam diri kita saja. Mata berkedip. Kenapa kedipan mata kita itu berirama? Siapa yang membuatnya berirama? Apakah kita yang memerintahkan? Enggak. Ada sistem yang mengatur itu. Siapa yang mengaturnya? Apakah manusia lagi?
enggak, orang kita nggak pernah merintahin, hai mata kamu berkedip setiap 1 detik, kan enggak. Malah kalau kita perintahin, cing, eureun 5 menit weh, gitu ya. Suruh mata kita berhenti berkedip 5 menit aja. Nggak akan kuat gitu. Jangankan 5 menit, 5 detik juga mungkin kita agak udah panas gitu ya, mata kita udah mulai berair. Gitu. 1 menit aja nggak akan kuat gitu. Itu suruh melotot, diem, jangan berkedip. Dan dia pasti akan berkedip. Gitu. Nah, siapa yang membuatkan berkedip? Bukan kita yang memerintahkan. Berapa banyak bulu mata kita, berapa banyak alis kita. Kenapa alis itu ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang nyambung, ada yang enggak. Siapa yang memberi keragaman itu? Kenapa kok kita beda? Anak kembar saja yang kembar identik, kenapa kok mereka ada bedanya? Gitu. Kenapa Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa? Kenapa Allah menciptakan orang Eropa badannya putih, kulitnya gitu ya. Kemudian rambutnya pirang. Kenapa orang Indonesia kulitnya sawo matang gitu ya. Kemudian rambutnya hitam, ada yang coklat gitu ya. Kenapa? Apakah itu ada begitu saja? Siapa yang sudah mengatur itu? Gitu. Maka jangan jauh-jauh kita memperhatikan unta lah, perhatikan diri kita dulu. Bagaimana ketika kita diciptakan, laki-laki, perempuan bertemu, kok bisa jadi anak? Siapa yang memberikan kekuasaan itu? Seorang ibu. Menurut penelitian, gitu ya, para ilmuwan, seorang manusia itu hanya bisa menahan rasa sakit sekian saya lupa ukurannya gitu ya. Nah, perempuan yang melahirkan konon katanya sekali melahirkan itu 12 syarafnya itu minimal putus. Coba orang teh putus gitu ya. Ibu-ibu yang sudah melahirkan syaraf-syarafnya gitu ya, 1 syaraf kejepit aja nggak enak gitu ya, sampai nggak bisa bangun. Ini putus 12 gitu. Tapi kita masih melahirkan lagi. Siapa yang mengembalikan tubuh kita? Siapa yang membuat kita kuat? Gitu. Padahal menurut penelitian begitu. Dan sekalinya perempuan melahirkan itu melebihi ambang batas seorang manusia yang bisa menahan rasa sakit. Tapi rasanya gitu ya, banyak perempuan yang sudah melahirkan, ketika melahirkan enggak akan punya anak lagi. Tapi begitu anaknya baru 8 bulan gitu ya, lagi lucu-lucunya, kayaknya kita nambah lagi deh gitu. Padahal menurut penelitian kita sakitnya luar biasa. Yang memberi kekuatan itu. Apakah manusia sendiri? Bukan. Ada zat di luar manusia yang mengatur semuanya. Gitu. Ketika kita misalnya makan bala-bala sama cengek, kayaknya enak. Tapi begitu dimakan sakit perut misalnya. Tuh, kita mah jangankan melihat jauh ke depan. Gitu ya, memprediksi cengek dengan bala-bala saja yang tadinya enak nggak akan berpengaruh apa-apa, ternyata bikin sakit perut. Gitu. Nah, berarti kita sayang Bunda? Kenapa jadi ikutan sakit perut? Bunda bilang sakit perut. Ibah jadi ikutan sakit perut. Ambil ininya, minyak telurnya. Kan dimainin sama Ibah tadi di depan. Wah, udah nguap. Dicanak. Atau boboknya. Bundana kacang beresnya. Antosan lah. Sampai jam berapa? Nggak tahu. Sekarang jam berapa? Nanti ya. 40 menit lagi. Oke? 9.30. Ya. Bentar. Sampai mana tuh? Bundanya jadi lupa lagi. Cengek sama bala-bala. Iya, cengek sama bala-bala. Betul. Nah, kita memprediksi cengek sama bala-bala yang tadinya enak aja bikin kita diare. Apalagi memprediksi masa depan kita. Ini membuktikan bahwasannya manusia itu punya keterbatasan. Manusia itu punya kelemahan. Manusia itu butuh yang lain. Nggak bisa kita hidup sendirian. Ini
yang membuat manusia itu tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Orang kita lemah, kita terbatas. Nah, terus dari mana kita bisa kuat? Pasti ada yang memberi kita kekuatan. Siapa yang memberi kita kekuatan? Apakah sesama manusia lagi? Enggak. Karena kan sama. Kita sama-sama lemah. Kita sama-sama terbatas. Kita sama-sama saling membutuhkan. Tidak mungkin sekumpulan hal-hal yang lemah akan menjadi kuat. Karena pada hakikatnya semuanya lemah. Pasti ada sesuatu di luar manusia. Siapa itu yang menciptakan manusia? Jadi, secara logikanya kita bisa memahami yang menciptakan manusia pasti berbeda 180 derajat dari manusia itu sendiri. Kalau manusia lemah, maka pencipta tidak boleh lemah. Kalau pencipta itu kalau manusia itu terbatas, maka pencipta tidak boleh terbatas. Harus azali, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada yang mengawali, tidak ada yang mengakhiri. Kalau manusia itu butuh kepada yang lain, maka pencipta itu tidak boleh membutuhkan siapapun, karena pencipta itu sudah punya segalanya. Makanya waktu kita SD ya, waktu kita kecil suka diajarin tuh, diajarin apa? Sifat-sifat Allah ya. Wujud qidam bako sampai dinyanyiin ya, mukhalafatu lil hawadisi, gitu kan? Kita diajari. Nah, paham nggak itu maksudnya sifat-sifat Allah? Wujud Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Ada ciptaannya. Orang awam, gitu ya, seorang badui, orang awam, gitu ya, orang yang bodoh gitu ya, ada yang mengartikan seperti itu, tapi kita pakai awam saja gitu ya, ditanya, bagaimana cara engkau mengetahui pencipta gitu? Karena sederhana, orang Baduy itu mikirnya, mereka mengilustrasikan kalau ada jejak unta pasti ada untanya. Nggak mungkin ada jejaknya, tapi untanya nggak ada. Jadi menurut mereka begitu. Jadi untuk mengenal pencipta, ya lihat jejaknya. Gitu. Jadi untuk mengenal pencipta, lihat ciptaannya. Maka kita akan sampai kepada pencipta. Kita akan sampai kepada pemahaman bahwasannya pencipta itu tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Kalau kita lemah, maka pencipta itu maha kuat. Jadi, jangan bersandar kepada yang lemah lagi. Jangan berharap kepada yang lemah lagi. Makanya kenapa Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa, dia tidak akan menghamba kepada selain Allah. Dia akan memurnikan penghambaan dia hanya kepada Allah saja. Dia akan memurnikan keyakinan dia bahwasanya Allah maha segalanya. Allah maha melihat. Karena Allah maha melihat, maka dimanapun kita berada, Allah akan melihat kita dan akan memintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan. Itulah yang akan membuat seseorang mau mengikatkan diri kepada Allah. Karena manusia itu yakin, dia itu lemah, dia itu terbatas. Gitu ya. Jadi nggak mungkin manusia yang lemah dan terbatas itu membiarkan dirinya berjalan begitu saja. Karena kalau manusia disuruh untuk membuat aturan untuk dirinya, maka akan kacau. Contohnya kayak tadi, makan bala-bala sama cengek. Gitu ya, itu baru yang ringan. Apalagi kalau manusia disuruh mengatur seluruh aspek kehidupan. Nggak akan sanggup. Karena dia nggak tahu tentang dirinya. Siapa yang paling paham tentang diri manusia? Ya yang menciptakan manusia. Coba, kenapa gitu ya? Para pembuat sebuah produk, dia pasti akan menyertakan manual book tentang produknya. Dia juga akan mengutus orang untuk menerangkan produknya. Dia juga akan membuat gitu ya aturan-aturan untuk trouble
syuting gitu ya, ketika apa? Ketika ada masalah dengan produknya. Kenapa dia harus membuat semua itu? Karena tahu produknya punya keterbatasan. Karena tahu produknya punya kelemahan. Maka untuk menjaganya dari kerusakan, dia akan menyertakan sejumlah aturan-aturan hidup. Gitu ya. Aturan hidup untuk apa? Untuk produknya. Nah, karena kita juga ciptaan, kita juga lemah, gitu ya. Kita juga terbatas, maka Allah menurunkan sejumlah aturan. Buat siapa? Buat kita. Jadi ketika Allah menurunkan syariat, itu bukan untuk kepentingannya Allah. Allah nggak penting. Maksudnya bukan Allah nggak penting. Allah tidak punya kepentingan, salah bahasanya ya, maaf. Nah, Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Allah nggak punya kepentingan ketika membuat aturan. Bagi Allah nggak penting manusia mau beriman mau enggak. Kenapa? Karena kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan tidak berimannya kita. Gitu ya, ketika seluruh manusia buruk gitu ya menyekutukan Allah, nggak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya Allah. Justru ketika kita menyekutukan Allah, ketika kita mengabaikan aturan Allah, yang rugi itu siapa? Kita. Karena kita makhluk yang lemah. Dikasih aturan sama penciptanya nggak mau. Itulah yang menyebabkan kita banyak masalah dalam hidup. Karena kita tidak mau memurnikan penghambaan kita kepada Allah saja. Kita masih meragukan kekuasaannya Allah. Jadi ketika kita bermasalah, yang pertama kita lakukan, kita cari apa? Manusia. Padahal kata Allah apa? Tawakal. Gitu ya, berserah diri hanya kepada Allah saja. Takwa sama Allah saja. Gitu ya. Maka ketika kita ingin diberikan jalan keluar, kuatkan ketakwaan kita. Gimana caranya? Perbaharui iman kita. Bukan perbaharui jadi dari iman jadi kafir, bukan. Maksudnya suasananya kita perkuat. Gimana caranya kita perkuat tadi? Kenalan sama Allah, semakin mengenal Allah itu siapa, Allah itu bagaimana kekuasaannya, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita. Sehingga kita akan lebih tahu, oh dalam masalah hutang kita harus saling mencatat, oh dalam masalah apa aturannya begini. Bahkan dalam masalah buang air besar saja, Islam itu sangat detil. Tadi siang saya cerita ke suami saya, gitu ya. Di dalam kitab-kitab hadis itu selalu diawali dengan bahasan tentang adab, yaitu tentang bersuci. Dan bersuci itu diawali juga dengan bahasan bab bersuci itu diawali juga dengan bahasan adab. Gitu ya. Bagaimana Islam mengatur tentang WC, tentang toilet, gitu ya. Nah, Islam mengatur toilet sedemikian rupa. Ketika kaum muslimin mau bikin rumah, kemudian mau bikin toilet, maka perhatikanlah adab. Apa adabnya? Ketika mau bangun toilet, harus diperhatikan. Pertama, gitu ya, toilet itu kalau kita sedang buang air besar, itu tidak boleh baunya tercium oleh orang lain. Yang kedua, ketika kita buang air, terus bunyinya tidak terdengar oleh orang lain. Makanya kita lihat rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah kaum muslimin, WC-nya itu terpisah ya dari rumah utama. Gitu ya, biasanya misah gitu ya. Jadi kalau misalnya buang air itu nggak kedengeran, baunya juga nggak kecium. Nah, terus suami saya bilang kayak gini, oh gitu Bun, iya, pantesan gitu ya. Coba di rumahnya Upin Ipin, gitu ya, di rumahnya Tuk Dalang. Kan ada satu scan di mana apa namanya tuh yang di film apa pengembaraan apa sih pengembaraan bermula ya kalau nggak salah judulnya tuh. Nah ketika temennya Badrol
Saya sampai hafal karena suka nonton Ipin Upin, mau nggak mau ya punya anak ikutan tontonan yang begitu. Nah, ada satu scan si Badrol itu punya temen si Lim. Nah, si Limnya ini pengen BAB gitu ya, malam-malam mules. Pas dia nyari toilet, ditunjukin ternyata toiletnya di luar rumah gitu ya, agak jauh gitu ya dari rumah utama. Nah, terus karena malam-malam dia takut gitu ya, jadi dia tahan. Nah, terus kata suami saya, pantesan ya di rumah-rumah Ipin Upin, terus di rumah zaman dulu itu WC-nya selalu di luar, gitu ya. Nah, itu salah satu adab membuat toilet, gitu. Coba urusan toilet wae sampai sedetil itu, gitu ya. Belum aturan-aturan yang lainnya, tidak boleh menghadap kiblat dan lain-lain gitu. Nah, apalagi urusan hal-hal yang lebih besar. Islam punya aturan. Kenapa kok Islam bisa sampai selengkap itu? Yang membuat aturan bukan manusia. Siapa yang membuat manusia? Gitu ya, Allah yang paling tahu tentang apa? Tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika manusia benar-benar yakin bahwasannya hukum Allah itu yang terbaik dan mau mengikatkan diri kepada Allah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Gitu. Dan orang yang bertakwa itu akan Allah berikan, iya sebentar saya. Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Jadi inilah tuntunan yang Al-Quran berikan. Kalau kita mau diberikan jalan keluar oleh Allah, maka murnikan penghambaan kita kepada Allah. Gitu ya. Perbaharui takwa kita. Kenali lagi siapa Allah. Bagaimana Allah mengatur hidup kita. Gimana cara mengenalinya? Balik lagi, belajar. Gitu, cari ilmunya, terutama bahasa Arab. Kenapa? Karena sayapnya dua-duanya itu dalam bahasa Arab. Pantes manusia itu bisa terbang ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan. Lewat apa? Lewat pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Aturan-aturan yang Allah berikan, itulah yang akan menjadi solusi dalam permasalahan hidup kita. Karena yang membuatnya adalah pencipta manusia. Itulah yang membuat kita bisa terbang. Jadi kita bisa memetakan, oh kalau mau selamat di akhirat, kita harus begini-begini. Apakah orang yang bertakwa tidak diuji oleh Allah? Diuji. Gitu ya. Untuk apa? Semakin meneguhkan kedudukannya di hadapan Allah. Untuk meningkatkan levelnya di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi jangan putus asa ketika kita sedang diuji. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena tadi untuk membuat kita mau mentaati seluruh perintah Allah dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah, itu kita harus memurnikan penghambaan, dan untuk memurnikan penghambaan kita itu butuh ilmu. Maka ketika Allah memberikan ujian, dekat-dekatlah dengan orang yang punya ilmu. Jangan sampai mager. Kan alaminya kalau kita sedang diuji gitu ya, pengennya teh nggak ngapa-ngapain, dah pusing atuh gitu ya, mau ngapa-ngapain teh pusing, pengennya teh diem, ngalamun, menghayal gitu ya, tiba-tiba masalah kita selesai. Ketika kita punya utang banyak, tiba-tiba ada rezeki yang datang dari langit, bleg gitu ya, nabrak kita. Ya nggak bisa begitu, cari gitu ya, cari. Makanya kita salah satu yang minggu lalu kita bahas ya, gitu ya. Yang pertama kita bertobat kan, gitu ya, kita bertobat kepada Allah, gitu ya, karena permasalahan yang melingkupi kita semua itu kebanyakan adalah akibat ulah tangan kita sendiri, gitu. Karena kita nggak mau taat sama Allah. Kemudian setelah kita bertobat, hindari maksiat kan.
minimalisir maksiat. Kalau sampai terbebas sama sekali dari maksiat, nggak mungkin, kita manusia. Allah sudah memberitahu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Supaya kita bisa meminimalisir kesalahan dan lupanya kita, yang harus kita lakukan apa? Cari ilmu. Dan cari orang yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Perbanyak takorub kepada Allah. Salah satunya apa? Saum, sholat, sunat, gitu ya. Kemudian baca Quran. Nah, kenapa kita baca Quran itu harus diulang-ulang? Gitu. Karena suasana kita ketika membaca itu berbeda, walaupun isi Al-Qur'annya sama. Dan ketika kita membaca, kita akan berhenti di ayat-ayat yang berbeda. Gitu. Kadang-kadang ketika kita membaca Al-Quran, kita berhenti di ayat itu. Suasana hati kita berbeda. Ketika kita sedang kalut, tiba-tiba ketemu lagi dengan ayat itu, rasanya akan berbeda. Gitu. Dan Allah itu akan memberikan petunjuk. Dan cara Allah memberikan petunjuk itu dengan banyak cara. Bisa dengan Al-Quran, kita dihentikan di ayat-ayat tertentu yang akhirnya membuat hati kita bergetar, bisa juga dengan dipertemukan dengan orang-orang tertentu, sehingga dari orang itu kita semakin yakin akan pertolongan Allah, sehingga Allah ketika Allah memberikan pertolongan itu hati kita bergetar. Kan tandanya orang beriman kan ketika mendengar ayat-ayat Allah kan hatinya bergetar, kan begitu. Gimana kita bisa hatinya bergetar? Lamun orang dengar tosnya, isi Al-Quran tisiga kumaha. Ya harus cari ilmu. Itu supaya kita bisa semakin menjadi orang yang bertakwa. Ya, nah itu saja mungkin slide-nya. Jadi nggak banyak ya, tapi pembahasannya lumayan gitu ya. Slide-nya cuma segitu saja. Oke, kita akhiri untuk sesi materi. Kita lanjut dengan tanya jawab. Mangga barangkali ada yang mau didiskusikan. Boleh langsung ya dinyalakan mic-nya atau lewat chat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami ya. Kalau saya kecepatan, mohon diingatkan. Kadang kalau sudah ngomong suka segala lupa. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, alhamdulillah. Dari yang lain? Insya Allah ya, tinggal prakteknya. Tinggal prakteknya. Kadang-kadang ya itu tadi yang membuat kita kalut karena kita kurang ilmunya. Kurang ilmu, kurang apa namanya tuh networking. Ini yang sering apa namanya tuh saya hadapi ya ketika konseling. Itu banyak orang yang sampai depresi karena merasa dirinya apa namanya tuh tidak punya teman. Jadi merasa dirinya sendirian. Jadi bingung, mau ngapa-ngapain bingung. Ini yang selalu saya tekankan juga ke anak-anak, bagaimana mereka harus punya life skill, terutama komunikasi. Jangan sampai karena keterbatasan komunikasi dia apa namanya tuh terbatas, dia terhalang untuk kenal dengan orang lain. Gitu. Nah, untuk mengawali mencari orang yang berilmu, kita mau berguru kepada siapa, gitu ya, sambil menunggu mungkin ada yang sedang menulis atau sedang merenung, gitu. Saya tambahkan ya. Tadi kan intinya kita harus memperbaharui ilmu kita untuk sampai bisa benar-benar yakin kalau Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, dan lain-lain gitu ya. Asmaul Husna itu kan banyak ya, ada 99. Nah, kan intinya kita harus memperbaharui diri kita mencari ilmu.
Nah, kadang-kadang kita ragu untuk berilmu, mencari ilmu, cari gurunya siapa? Para ulama itu memberikan panduan. Kalau kita mau nyari guru, pertama lihatlah kewaroannya. Nah, apa itu warok? Nah, kita buatkan bagan-bagannya sambil coret-coret, biar saya juga nggak ngantuk. Nah, apa namanya tuh? Jadi kita mencari guru, pertama cari orang yang warok. Nah, apa itu warok? Hati-hati. Kalau kita bicara warok, kita tidak akan lepas dari bicara takwa. Nah, kalau tadi kita bicara takwa, takwa itu kan puncaknya dari iman. Nah, sedangkan waro itu adalah puncaknya dari takwa. Gitu. Dan puncaknya waro, sikap hati-hati, itu adalah rasa takut. Rasa takut kita kepada Allah. Nah, rasa takut kita kepada Allah itu berbeda dengan rasa takut kita. Rasa takut karena waro ya. Rasa takut karena waro itu berbeda dengan rasa takut yang alamiah. Kita kan diberikan modal juga oleh Allah, yaitu rasa takut. Nah, supaya kita bisa bertahan hidup. Kebayang kalau kita nggak punya rasa takut, kita nggak akan bisa bertahan hidup. Mau nyebrang, nggak usah lihat kiri kanan, kan nggak dikasih rasa takut. Nah, kan mencelakakan. Jadi manusia itu akan binasa kalau nggak dikasih rasa takut oleh Allah. Nah, alaminya yang namanya rasa takut, kita akan menjauhi apa yang kita takuti. Itu kan rasa takut alami kan begitu. Tapi rasa takut karena sikap waro, ini tidak sama seperti yang tadi. Kalau tadi alaminya kita akan menghindari apa yang kita takuti, rasa takut karena sikap waro justru kita akan semakin mendekati apa yang membuat kita takut, yaitu Allah kan. Nah, semakin kita takut sama Allah, maka kita akan semakin berusaha untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini bedanya ya. Bedanya sikap takut karena waro yang lahir dari sikap waro, sikap hati-hati dalam berbuat dengan rasa takut alami. Nah, kata para ulama, kalau kita mau cari guru, carilah orang yang waro. Orang yang hati-hati dalam berbuat. Dan waro itu puncaknya dari takwa. Dan takwa itu lahir dari iman. Nah, iman itu adalah tasdikul jazm. Kan begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau cari guru, carilah orang yang capable. Jadi yang pertama harus kita lihat adalah sikap waroknya. Yang kedua adalah kapabilitasnya. Dia punya ilmu atau enggak. Nah, para ulama gitu ya, memberikan panduan seperti itu. Pertanyaannya, gimana kalau kita nggak ketemu nih? Kan jarang ya orang yang sempurna ya, yang sikap waronya bagus, ilmunya juga bagus, mumpuni gitu. Nah, gimana kalau kita nggak ketemu dengan orang yang sempurna kayak tadi? Maka kata para ulama, utamakan sikap waro. Walaupun ilmunya tidak terlalu mumpuni. Kenapa? Karena dengan kewaroannya kita akan terpelihara dari api neraka. Gitu ya. Jadi utamakan orang yang waro. Ilmu itu bisa dicari. Gitu, dimanapun. Tapi waro itu tidak semua orang punya. Gitu. Karena waro itu kan lahir dari ketakwaan. Ya hanya orang-orang yang bertakwa yang punya sikap waro. Maka carilah guru-guru yang punya sikap waro tadi. Nah, itu kata para ulama. Jadi pertama sikap waro, yang kedua adalah kapabilitasnya. Gitu ya, kapabilitas ilmunya. Nah, ini yang harus kita cari. Waro ini adalah puncaknya sikap takwa. Takwa, dan takwa ini lahir dari iman. Tadi sudah kita bahas. Gitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sekarang gitu ya, mulai berpikir, kita harus cari ilmu.
harus nambah nih. Kenapa? Karena tadi orang bertakwa itu kan mentaati seluruh perintah Allah. Bagaimana kita bisa mentaati seluruh perintah Allah kalau perintah Allahnya aja kita nggak tahu, gitu kan? Nah, maka mau nggak mau kita harus nyari tahu kan. Kemudian takwa itu kan meninggalkan seluruh larangannya Allah. Bagaimana kita bisa meninggalkan seluruh larangannya Allah kalau kita juga nggak tahu larangan Allah? Kayak gimana? Kan begitu. Nah, maka yang harus kita lakukan ketika kita sedang dilanda permasalahan hidup, pertama perbanyak cari ilmu. Gitu ya, supaya kita bisa semakin dekat dengan Allah. Gitu. Karena bisa jadi kan kita harus bertakwa gitu ya, bisa jadi kita nggak bisa gitu ya menambah ketakwaan kita karena kita nggak tahu ilmunya, maka teruslah bergerak, salah satunya adalah mencari ilmu gitu, teruslah bergerak mencari apa, solusi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu solusi itu datangnya kapan, lewat siapa gitu ya, kemudian dalam bentuk apa, kan kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu, ketidaktahuan kita gitu ya harus menuntun kita untuk terus bergerak. Jadi paksakan diri kita, kalau kita sedang stres, sedang banyak masalah, jangan mager. Jangan malas bergerak. Tapi teruslah bergerak. Gimana kalau kita stresnya karena sedang sakit, atau sekarang kan kondisi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Cara cari ilmu tuh banyak. Bahkan gitu ya, salah satu hikmah pandemi adalah kita yang tadinya tidak bisa berguru kepada orang yang jauh, sekarang kita bisa berguru. Gitu. Bahkan kadang-kadang saya sedih. Gitu. Kenapa? Karena banyak kajian-kajian yang bagus, itu waktunya bentrok. Padahal saya pengen ikutan yang ini, pengen ikutan yang itu. Gitu ya. Nah, itu salah satu hikmah pandemi. Cari ilmu itu banyak cara. Bisa juga baca buku. Gitu. Kalau saya dulu diajarin sama bapak saya, kalau punya uang, gitu ya, habiskan uang kamu untuk apa? Isi ini, isi kepala maksudnya, gitu ya. Bagaimana cara ngisi kepala, gitu ya? Ngisi kepala dengan apa? Ya dengan ilmu dan keahlian. Nah, jadi kalau kita punya uang, jangan pelit-pelit uang kita untuk beli buku. Jangan pelit-pelit uang kita untuk ikut kursus, ikut pelatihan, ikut pengajian, ikut kelas-kelas gitu ya. Jangan pelit gitu. Nah, kadang-kadang kita untuk makan itu mengalahkan makanan badan kita, fisik kita itu kita utamakan, tapi makanan fisik makanan akal kita gitu, maksudnya otak kita itu supaya masih mencerang gitu ya, supaya mikirnya lebih jernih gitu ya, kadang-kadang kita tidak perhatikan. Nah, kalau bapak saya dulu pesannya begitu, kalau kita kalau kamu punya uang gitu ya, punya uang, maka perhatikan asupan asupan otak kita gitu ya. Jadi jangan habiskan uang kamu hanya untuk mengisi perut. Kenapa? Kalau kamu habiskan uang kamu untuk mengisi perut, hanya akan berakhir di pembuangan. Tapi habiskan uang kamu untuk mengisi otak kamu. Karena semakin cemerlang otak seseorang, itu akan menambah value dirinya dia. Gitu ya, di hadapan Allah akan semakin meningkat derajatnya, di hadapan manusia juga begitu. Kenapa? Karena di dalam Quran surat Al-Mujadilah Allah menyebutkan kan, Allah akan mengangkat derajat siapa? Orang-orang yang beriman dan berilmu. Gitu. Ilmu lagi kan yang disuruh oleh Allah. Karena tadi wasiat Rasulullah kan gitu. Kalau kita mau selamat di dunia harus dengan ilmu. Kalau mau selamat di akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau selamat dua-duanya di dunia dan di akhirat juga harus dengan ilmu. Akhirnya balik lagi ilmu deui gitu ya. Jadi harus memaksakan diri, menyempatkan gitu ya. Jadwalkan gitu, niatkan gitu. Karena kalau nggak pernah diniatkan nggak akan bisa. Allah tuh akan nguji kita dengan urusan dunia yang nggak habis-habisnya.
gitu. Itu salah satu godaannya. Nah, maka benar-benar niatkan diri kita untuk terus mencari ilmu. Minimal setiap hari itu adalah 15 menit lah atau berapa gitu ya, untuk mencari ilmu gitu. Nah, saya kalau lagi ngajar les gitu ya di rumah ke santri-santri saya bilang begini, kita cobalah membiasakan diri untuk membaca gitu ya, sehari minimal ya kalau anak-anak SD, SMP kan agak susah ya kalau disuruh baca banyak-banyak. Ya 5 menit aja lah, saya bilang gitu. Nah, setelah kita membaca, cobalah membuat ringkasan. Nanti fotoin ya ke Bunda Iba gitu ya. Rajin-rajin tapi mereka tuh setiap hari baca, akhirnya dia buat ringkasannya, kemudian dia fotoin ke saya gitu ya. Saya juga jadi dapat ilmu kan dari apa yang mereka baca, mereka sendiri akan punya ilmu gitu. Jadi minimalnya itu niatkan gitu ya. Atau misalnya selain niatkan membaca minimal 15 menit sekali, kita niatkan untuk apa? Dengerin, kan sekarang mau banyak YouTube ya, walaupun tetap beda. Kajian secara live dengan kajian lewat YouTube itu kan berbeda. Kenapa? Karena kalau live kita berada dalam majelis kan, gitu ya, berada dalam majelis. Ketika ada majelis ilmu, malaikat itu turun. Dan bukan cuma satu, ratusan gitu ya. Bahkan ada satu kisah yang menyebutkan 500 malaikat itu turun ketika ada majelis ilmu. Nah, maka ketika mbak-mbak, ibu-ibu sedang di majelis ilmu, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Yang mengaminkannya bukan manusia loh, gitu ya. Yang mengaminkannya malaikat. Gitu ya. Jadi sering-seringlah bermajelis ilmu, apalagi ilmunya ilmu akhirat gitu ya, dunia akhirat gitu. Maka banyak-banyaklah berdoa gitu, karena doa kita yang mengaminkan bukan hanya manusia tapi malaikat ya. Seperti itu ibu-ibu, mbak-mbak. Ada yang mau didiskusikan? Ada waktu 7 menit lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah cukup? Tidak ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita akhiri mungkin ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat untuk kita semua dan juga semakin menguatkan gitu ya, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, menguatkan diri kita untuk terus berjuang, untuk terus taat, untuk terus menapaki jalan Allah. Tugas kita gitu ya. Ini ada satu ungkapan yang bagus gitu ya, yang saya dapat dari guru saya di Mahan, di Musunah, dan ini juga yang kami bahas gitu ya pagi-pagi di grup kelas saya. Apa? Yaitu salah satu ungkapan yang disampaikan oleh guru-guru kami, yang mereka juga terinspirasi dengan ucapan para ulama. Yaitu apa? Tugas kita hanya berjalan, bukan sampai pada tujuan. Nah, ini juga seiring dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Albani, dan jalan Allah ini sangatlah panjang. Untunglah kita tidak diwajibkan sampai ke ujungnya. Hanya saja kita diperintahkan mati di atasnya. Jadi apa maksudnya? Gitu ya, kita tidak diperintahkan oleh Allah, tidak diwajibkan oleh Allah untuk sampai ke akhir. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Gitu ya, sehingga kita bisa mati dalam jalan Allah itu. Sekalipun
kita ketika diberikan ujian oleh Allah tidak sampai kepada solusi itu, tapi kita keburu meninggal, tapi kita keburu Allah panggil, gitu ya, nggak masalah. Karena Allah tidak memerintahkan kita untuk sampai ujung. Karena Allah punya kodok, gitu ya, punya ketetapan. Tapi berbahagialah karena kita bisa mati dalam kondisi taat, dalam kondisi takwa, gitu ya. Itu saja quote penutupnya, gitu ya, untuk kajian kita malam ini. Semoga semakin menambah renungan kita, semoga semakin menambah kedekatan kita kepada Allah. Sebelumnya saya mohon maaf, gitu ya, karena malam ini juga banyak iklan, banyak iklan karena waktu tidurnya anak saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ya menjadi bekal kita yang akan semakin menguatkan semangat kita. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan penutup kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Endang. Sami-sami. Wilujeng istirahat kasadayana. Makasih banyak, Mbak Endang. Sama-sama Mbak Yeni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya Bu Ibu.